Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada sesi ini dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan mari kita lihat beberapa informasi terbaru mengenai situasi antara Israel versus Hamas, dan diantaranya di sini dijelaskan bahwa pihak dari Israel mengklaim bahwa Hamas kehilangan kendali atas Gaza Utara. Ribuan warga Palestina mengungsi ke selatan. Lalu juga ada pembahasan mengenai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa tak ada tempat sembunyi, kami akan melenyapkan Hamas. Lebih lanjut di sini jelaskan Bapak Ibu ya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tujuannya bahwa mereka akan tetap konsisten untuk mencapai apa yang sudah mereka sampaikan, yaitu melenyapkan Hamas. Dan ini disampaikan selama kunjungannya ke pangkalan pelatihan tentara Zikim di dekat Gaza, Palestina. Di sini dikatakan bahwa tidak ada tempat di Gaza yang tidak akan kami jangkau. Tidak ada tempat persembunyian ataupun perlindungan bagi para pembunuh Hamas, dan ini disampaikan sendiri oleh Benjamin Netanyahu. Lebih lanjut juga dikatakan Netanyahu menegaskan pihaknya akan melenyapkan Hamas, kelompok militan Palestina yang mengaku sudah berbicara lagi dengan Presiden AS Joe Biden terkait dengan rencananya tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan memang ya, bahkan ketika minggu-minggu pertama ya ataupun pekan-pekan pertama usai pihak Hamas melakukan serangan kepada Israel, pihak dari Israel memang langsung kemudian mendeklarasikan perang terbuka terhadap Hamas dengan target untuk melenyapkan Hamas dari muka bumi. Dan sampai hari ini, di tengah-tengah banyaknya kecaman terhadap Israel, Israel tetap komitmen dan bertekad ya, dan sepertinya tidak kendor sama sekali Bapak Ibu ya. Bahkan seperti yang sudah kita lihat beberapa hari belakangan, mereka dikatakan juga sudah menguasai gedung ataupun kantor parlemen Hamas ya. Bapak Ibu juga bisa memperhatikan itu di sesi kita sebelumnya, dan mereka juga sudah ya mengelilingi ataupun memasuki pusat kota Gaza. Lalu lebih lanjut lagi di sini jelaskan bahwa kami akan tiba, kami akan melenyapkan Hamas, dan kami akan mengembalikan para sandera ya. Kedua tujuan ini sakral. Kemarin saya berbicara lagi dengan Presiden Biden, kami akan tidak kenal lelah ya. Kami akan melenyapkan Hamas, meraih kemenangan dan mengembalikan para sandera. Lebih lanjut lagi di sini jelaskan bahwa sementara itu Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan saat ini rakyat Palestina terutama di Gaza sedang menghadapi agresi dan genosida oleh Israel ya. Nah, Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan sebenarnya juga beberapa minggu yang lalu ya, Presiden dari Palestina ini juga mengecam Hamas ya, dan menegaskan bahwa serangan Hamas kepada Israel tidak mewakili rakyat Palestina. Karena itu menjadi heran sekali ketika ada beberapa orang yang mengatakan bahwa serangan itu adalah akibat dari agresi Israel selama ini kepada warga Palestina terutama yang di Gaza ya. Lalu kemudian di sini juga dijelaskan bahwa saat ini pasukan militer Israel merangsek ya masuk ke Al-Shifa setelah AS ya menuduh Hamas memiliki markas komando di bawah rumah sakit tersebut. Hamas sudah membantah secara tegas bahwa pihaknya memiliki markas di RS Al-Shifa. Hamas menyebut pernyataan AS itu merupakan lampu hijau bagi Israel untuk membantai katanya warga biasa ya. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Ini memang salah satu slogan yang sering disuarakan oleh Hamas ya. Lalu kemudian kelompok milisi Palestina itu bahkan meminta ya PBB katanya untuk membentuk komite internasional guna melakukan inspeksi ya semua rumah sakit di jalur Gaza ya, termasuk RS Al-Shifa untuk membuktikan klaim Israel. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, mari kita lihat lagi di sini ada beberapa penjelasan mengenai situasi yang sedang berlangsung ya. Jadi Bapak Ibu semua, by the way, kalau tadi ya saya ada cari mengenai jumlah korban yang sudah berlangsung di sana, dan ini Bapak Ibu sudah mencapai lebih dari 11.000 ya. Jadi teman-teman semua, saya coba kasih tunjuk dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, ini di sini Bapak Ibu ya. Situasi ini Bapak Ibu, agresi Israel katanya di sini di Gaza hingga kini telah menewaskan lebih dari 11.300 orang dengan mayoritasnya, wah ini dia Bapak Ibu. Memang inilah yang kemudian saya secara pribadi kasihan teman-teman ya mengenai situasi di sana. Dan ketika ada orang-orang yang selama ini menyampaikan kecaman terhadap Israel dan segala macam, bagi saya sebenarnya karena kita ada di alam demokrasi Bapak Ibu, tentu kita tidak bisa membatasi orang untuk mengekspresikan ya bagaimana ia berpihak ataupun bagaimana kemudian mereka memihak ataupun mengecam salah satu di antara keduanya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika orang-orang ini mendalilkan seruannya, mendalilkan kecamannya terhadap Israel pada asas keprihatinan terhadap kemanusiaan. Nah, di sini sebenarnya muncul satu pertanyaan yang paling mendasar dan paling penting. Apa itu? Ya,
Mengapa ketika mereka bersuara prihatin terhadap kemanusiaan, ya terutama yang ada di Gaza, tetapi pada saat yang sama mereka bisa dengan sangat bersemangat mengecam, mengutuk Israel, bahkan mendoakan agar Israel dilenyapkan, di bumi hanguskan, dibinasakan. Dan ini bukan hanya seruan biasa, ini bahkan disampaikan dalam doa-doa mereka kepada Sang Pencipta. Tentu dalam hal ini adalah Pencipta ataupun Tuhan yang mereka yakini, ya Bapak Ibu semua, ya. Nah, katanya kan prihatin terhadap kemanusiaan, tetapi pada saat yang bersamaan, di tengah-tengah semangatnya, ya, di tengah-tengah giatnya menyuarakan keprihatinan terhadap kemanusiaan, juga pada saat yang sama kutuk Israel, minta Israel dibinasakan. Nah, ini bagaimana kawan-kawan, ya? Oleh karena itu pertanyaannya sebenarnya yang kedua adalah, apakah kutukan, kecaman terhadap Israel sejauh ini berdampakkah? Nah, ini yang kemudian Bapak Ibu, yang kalau saya secara pribadi melihatnya, justru sampai saat ini yang terjadi adalah Israel semakin intensif dan mereka bahkan sudah memasuki tempat-tempat ataupun pos-pos yang dalam beberapa penjelasan diklaim oleh pihak Israel adalah pos komando ataupun kemudian kantor parlemen, ya, yang dalam beberapa orang Bapak Ibu juga bisa lihat, ya, di dalam beberapa kesempatan, ya, pada sesi kita sebelumnya mengenai situasi tersebut. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika saya lihat bahwa ketika apa namanya, ya, ada orang-orang yang begitu bersemangat bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, tapi juga mengutuki Israel. Nah, ini lucu ya kawan-kawannya, ini lucu sekali, ya. Ya, keprihatinan kemanusiaan apa yang mereka maksudkan sebenarnya, dan dari situlah kemudian saya menarik sebuah kesimpulan sementara, ya, bahwa sebenarnya ini bukan kepedulian terhadap kemanusiaan semata-mata dalam konteks universal, tapi ini adalah kepedulian terhadap satu pihak saja, ya, dan ya kepada pihak yang lain diharapkan untuk dibinasakan. Dan begini sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau fair, ya, di tengah-tengah adanya doa-doa, di tengah-tengah adanya seruan, ya, untuk Israel dibinasakan, justru ini kan sebenarnya sebagai sebuah tindakan mempropaganda ataupun sebuah bentuk provokasi, ya. Karena kalau Israel digituin, teman-teman, bayangkan saja kalau teman-teman Bapak Ibu ada di posisi Israel, ya, targetnya mereka ataupun target lawan Bapak Ibu adalah untuk Bapak Ibu dimusnahkan dari muka bumi ini. Apakah Bapak Ibu bakalan berdiam diri? Apakah Bapak Ibu bakalan tenang-tenang saja sambil menunggu kapan dibinasakan, kapan dimusnahkan? Ya, kan tidak mungkin seperti itu Bapak Ibu, ya. Pasti bakalan ada perlawanan. Kalau di daerah saya itu ada satu ungkapan namanya, ya, daripada Anda yang disikat, ya mendingan Anda yang sikat, katanya kan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi kan pembalasan, ya. Dan satu hal yang disampaikan oleh Pak Gilbert beberapa waktu yang lalu, beliau menyoroti bahwa katanya iman Israel itu iman Musa, katanya, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau Anda macam-macam, kami kasih kesempatan, Anda tidak mau berhenti, kami sikat, kami sampai kami dapat, katanya, ya. Itu disampaikan oleh Pak Gil beberapa waktu yang lalu, karena beliau juga ikut memberikan respon ataupun tanggapan mengenai situasi yang sedang berlangsung di sana. Dan luar biasa, ya, Pak Gilbert juga menyerukan kepada Bapak Presiden Jokowi dan mengingatkan bahwa kalau mau bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, ya, kenapa, ya, keprihatinan terhadap kemanusiaan ini juga tidak diserukan, ya, dan kecaman itu juga tidak dialamatkan kepada Hamas ketika pertama sekali, ya, karena Hamas lah yang memulai serangan ini, ya, bukan Israel, ya, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak boleh melupakan bagian ini. Tidak ada asap kalau tidak ada api, meskipun kita tetap prihatin, ya, dan itu memang sesuatu yang apa namanya, sebagai sesama manusia tentu kita prihatin Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi di sana, ya, apa yang dialami oleh masyarakat yang ada di sana. Tentu kita sedih hati kawan-kawannya Bapak Ibu semua, ya, karena, ya, tentu pada dasarnya kita tidak mengharapkan situasi yang seperti ini, dan itulah sebabnya menjadi sangat mengherankan, ya, ketika Hamas melakukan serangan seperti ini kepada Israel, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Israel membalasnya secara berkali-kali lipat. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu, ya. Di sini, ini dia, bahkan sudah ada peningkatan teman-teman, ya. Wah, ini beberapa variasi informasi Bapak Ibu, ya. Jadi memang beragam, ya, tergantung mereka menyorotinya, ya, dapat informasinya seperti apa. Tapi di sini dikatakan 11.800, ya. Sedangkan di sini dikatakan 11.320, sedangkan di sini 11.200, ya. Jadi itu dia Bapak Ibu, ya. Oke, teman-teman. Ini beberapa jam yang lalu kawan-kawannya situasinya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, apa yang kemudian bisa kita lakukan sebagai sama manusia? Ya, kalau saya secara pribadi mengajak tetap mendoakan, ya, bagi yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel. Bapak Ibu semua, kasihan masyarakatnya, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa ketika ada orang yang kemudian berseru dan seolah-olah bahwa ini adalah
apa namanya, terkait dengan isu agama. Ini bukan agama ya, ini bukan agama. Dan kalau kita perhatikan situasi saat ini, itu berlangsung karena Hamas melakukan serangan kepada Israel. Dan kalau ada yang berkata bahwa itu adalah akibat dari agresi, oke, kita ikuti alur berpikirnya. Lalu mengapa yang mereka serang adalah warga sipil yang sedang mengikuti festival musik, ya? Kan itu dia Bapak Ibu ya, lucu ya, ketika mereka membangga-banggakan Hamas dengan dalil-dalilnya seperti itu. Dan mengapa Presiden Palestina justru menolak dan memberikan ya batasan bahwa itu tidak mewakili rakyat Palestina. Nah itu dia Bapak Ibu ya. Jadi mari terus suarakan kebaikan, suarakan kebenaran, dan di atas semuanya ya, atas situasi ini kita tetap mengharapkan semoga segera ada kedamaian, dan kita doakan ya yang terbaik bagi saudara-saudari kita yang ada di Israel maupun yang ada di Gaza ya. Semoga mereka semua terjaga. Terima kasih Bapak Ibu, salam sejahtera. Dan Bapak Ibu terima kasih juga ya yang sudah senantiasa mendukung channel kita ini, dan terima kasih bagi Bapak Ibu juga yang senantiasa mendukung aktivitas pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, dan mari terus suarakan, sampaikan kebaikan apa adanya, bukan ada apanya, dan tentu ya sesuai dengan apa yang kita imani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar senantiasa menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih, salam sejahtera, salam toleransi, dan salam Pancasila.